Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rulita Devi Alfiani dari Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 2205 12 14 022. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer, tentang komponen-komponen yang ada di dalam komputer, lalu komponen yang ada di CPU, dan juga memori. Sejarah komputer. Penemu komputer. Dimulai pada tahun 1822, seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage, ia ingin menciptakan mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut dapat menyimpan program, dapat melakukan kalkulasi, bahkan mencetak hasilnya secara otomatis. Komputer sendiri dapat didefinisikan sebagai alat elektronik yang di dalamnya terdapat komponen satu yang bekerja dengan komponen lain, sehingga menghasilkan suatu program yang dapat digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Pengertian komputer. Pada mulanya, istilah komputer menjadi julukan seseorang yang ahli di bidang aritmatika, baik dengan menggunakan alat hitung maupun tidak. Barulah pada tahun 1897, komputer diperkenalkan sebagai perangkat mesin yang digunakan sebagai alat hitung. Hal ini sendiri terus mengalami pergeseran hingga kini komputer dimaknai sebagai perangkat elektronik yang terdiri dari beberapa komponen. Kemudian komponen yang satu dan yang lainnya saling bekerja sama untuk menghasilkan sebuah informasi yang berdasarkan kepada data, prosedur, serta program yang telah dirumuskan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut instruksi dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia. Biasanya terdiri dari unit pemasukan, unit pengeluaran, unit penyimpanan, dan unit pengontrolan. Perkembangan komputer dari pertama memasuki pasar hingga sekarang dapat dibagi menjadi 5 generasi yang berbeda, yaitu generasi komputer pertama adalah tabung vakum pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi kedua adalah transistor pada tahun 1955 sampai 1965. Lalu pada generasi ketiga adalah integrated circuit IC pada tahun 1965 sampai 1980. Yang keempat ada large scale integration pada tahun 1972 hingga 1977. Yang terakhir ada versi large scale integration pada tahun 1978. Generasi pertama, tabung vakum. Generasi pertama berawal ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan menyimpan data di drum magnetik dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi guna untuk memperluas sinyal. Komputer generasi pertama memiliki biaya yang mahal dan sangat sulit untuk dioperasikan. Contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC yang dibuat pada tahun 1946 dan komputer pertama untuk tujuan umum. Yang kedua adalah transistor. Ketika transistor menggantikan tabung vakum, di situ komputer generasi kedua dimulai. Memiliki bentuk yang lebih kecil adalah keunggulan transistor. Dengan demikian, komputer generasi ini mulai mengembangkan komputer yang lebih kecil daripada komputer generasi pertama. Komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi juga memiliki berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan. Contoh bahasa pemrograman yang terdapat dalam komputer ini adalah COBOL dan Fortran. Komputer generasi ketiga, Integrated Circuit. Komputer generasi ketiga dimulai ketika transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Di periode ini ada yang namanya semikonduktor, yaitu chip silikon yang di dalamnya terdapat transistor yang semakin diperkecil. Dengan adanya teknologi ini,
maka kinerja komputer semakin cepat. Bahkan mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Dan pada generasi ini juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi. PDB-8 dan PDB-11 adalah contoh dari komputer generasi ketiga. Pada generasi keempat, saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil, maka periode ini dimulai. Pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI, yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Istilah chip digunakan untuk menunjukkan sebuah lempengan persegi empat yang memuat rangkaian-rangkaian terpadu prosesor pertama Intel. 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer atau PC mulai digunakan. Tonggak awal pembangunan internet ada di generasi keempat ini. PUP-11 dan Apple II adalah contoh komputer generasi keempat. Yang terakhir, generasi kelima, Very Large Scale Integration. VLSI dapat menampung 10.000 komponen lebih per kepingnya dengan kecepatan operasi mencapai 100 juta operasi per detik. Masa-masa ini diawali peluncuran mikroprosesor Intel seri 4004 tahun 1972. Diperkenalkan dengan mikroprosesor 8008 yang merupakan mikroprosesor 8 bit. Mikroprosesor ini lebih kompleks instruksinya, namun prosesnya lebih cepat dari pendahulunya. Perusahaan-perusahaan yang membuat mikroprosesor diantaranya adalah Intel Corporation, Motorola, Zilog, dan lainnya. Klasifikasi komputer berdasarkan ukurannya, yaitu yang pertama adalah mikrokomputer, yang kedua ada mini komputer, yang ketiga ada mainframe komputer, yang keempat ada superkomputer. Mikrokomputer. Pada awalnya, komputer jenis ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan perorangan atau personal. Kebutuhan personal dalam hal menyimpan atau memproses data tentunya tidak sebanyak kebutuhan sebuah perusahaan. Karena hal tersebut, kemampuan teknologi yang dimiliki oleh PC pada awalnya memang sangat terbatas. Komputer mikro umumnya adalah user, yaitu satu komputer hanya dapat digunakan untuk satu pemakai saja untuk setiap saat. Ruangan yang dibutuhkan kecil sehingga disebut juga dengan desktop komputer karena bisa diletakkan di atas meja. Yang kedua ada mini komputer. Komputer mini mempunyai kemampuan beberapa kali lebih besar jika dibandingkan dengan personal komputer. Hal ini disebabkan karena mikroprosesor yang digunakan untuk memproses data memang mempunyai kemampuan jauh lebih kecil. Komputer mini pada umumnya dapat digunakan untuk melayani lebih dari satu pemakai atau disebut dengan multi-user. Dalam sistem multi-user ini, pada akhirnya personal komputer banyak digunakan sebagai terminal yang berfungsi untuk memasukkan data. Yang ketiga ada mainframe komputer. Mainframe memiliki prosesor lebih dari satu. Dengan demikian, dari segi kecepatan, proses mainframe jauh lebih cepat. Kecepatan semacam ini sangatlah diperlukan karena mainframe biasanya digunakan untuk memproses data-data yang mempunyai kapasitas sangat besar, dan di samping itu mainframe biasanya juga digunakan oleh puluhan hingga ratusan pemakai yang bekerja secara bersama-sama. Mainframe secara umum membutuhkan ruangan khusus, di mana faktor lingkungan yang terdiri dari temperatur, kelembapan udara, ataupun gangguan asap terdapat monitor. Hal ini disebabkan karena nilai komputer serta nilai dari informasi yang terdapat di dalamnya sangatlah mahal. Yang terakhir ada superkomputer. Superkomputer memiliki kecepatan proses yang tinggi serta memiliki kemampuan menyimpan data yang jauh lebih
besar dibanding dengan mainframe komputer. Penggunaan superkomputer memungkinkan penerapan time sharing yang lebih efektif. Ribuan terminal dapat dihubungkan dengan superkomputer dan dapat dipakai secara bersamaan. Superkomputer dikenal juga dengan paralel processor, karena superkomputer adalah komputer mainframe yang mempunyai banyak prosesor dan dipasang secara paralel. Yang kedua ada komponen-komponen komputer. Komputer apapun jenisnya selalu memiliki suatu peralatan yang disebut dengan input device, central processing unit atau CPU, output device, dan memori. Komputer terdiri dari tiga komponen utama yang tidak dapat dipisahkan, yaitu hardware, software, dan firmware. Hardware adalah suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Firmware adalah sebutan untuk manusia yang memakai, menggunakan, atau mengoperasikan komputer. Hardware sendiri terdiri dari input device, central processing unit, dan output device. Input device adalah peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer. Contohnya adalah keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Central Processing Unit (CPU) adalah komponen pengolahan data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. CPU juga dikenal sebagai otak dari komputer. Lalu yang ketiga ada output device, peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan atau pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk menyimpan data hasil proses. Contohnya adalah monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Software dan firmware. Software merupakan program-program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. Program tersebut ditulis dengan bahasa khusus yang dimengerti oleh komputer. Adapun jenis-jenis software, yaitu yang pertama ada sistem operasi. Software yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer sehingga masing-masingnya dapat saling berkomunikasi. Yang kedua ada program utility yang berfungsi untuk membantu atau mengisi kekurangan atau kelemahan dari sistem operasi. Yang ketiga ada program aplikasi yang merupakan program yang khusus melakukan suatu pekerjaan tertentu. Yang keempat ada program paket, adalah program yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat digunakan oleh banyak orang dengan berbagai kepentingan. Yang terakhir ada bahasa pemrograman, merupakan software yang khusus digunakan untuk membuat program komputer. Adapun firmware adalah pengertian ini bisa mencakup orang yang bekerja secara langsung dengan menggunakan komputer, seperti sistem analis, programmer, operator, user, dan lain-lain. Yang ketiga ada komponen utama CPU. Di sini ada ALU, berfungsi membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering disebut mesin bahasa karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Yang kedua ada control unit. Control unit bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Yang keempat ada registers. Registers adalah media penyimpanan internal CPU
yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data yang pengolahan selanjutnya. Ada CPU interconnection. CPU interconnection adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, unit control, dan register-register dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, piranti masukan, atau keluaran. Yang keempat ada definisi dan jenis memori. Definisi dari memori adalah media penyimpanan data pada komputer. Memori ini dibagi atas dua macam, yaitu ROM, Read-Only Memory, dan RAM, Random Access Memory. ROM adalah memori yang bisa dibaca saja, tidak bisa diubah atau dihapus, dan data tidak akan hilang walau tidak ada aliran listrik. RAM adalah memori yang dapat diakses secara random. RAM berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Jika komputer kita matikan, maka seluruh data yang tersimpan dalam RAM akan hilang. Tujuan dari RAM ini adalah mempercepat pemrosesan data pada komputer. Adapun jenis-jenis ROM adalah yang pertama adalah PROM, Programmable ROM. ROM yang bisa kita program kembali dengan catatan hanya boleh satu kali perubahan, setelah itu tidak dapat lagi diprogram. Yang kedua adalah RP-ROM, Reprogrammable ROM, yaitu perkembangan dari versi PROM di mana kita dapat melakukan perubahan berulang kali sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga ada EPROM, Erasable Program ROM, yaitu ROM yang dapat kita hapus dan program kembali. Tapi cara penghapusannya dengan menggunakan sinar ultraviolet. Yang keempat ada EEPROM, Electrically Erasable Program ROM, yaitu perkembangan mutakhir dari ROM di mana kita dapat mengubah dan menghapus program ROM dengan menggunakan teknik elektrik. Adapun struktur RAM, yang pertama ada input storage. Digunakan untuk menampung input yang dimasukkan lewat alat input. Yang kedua ada program storage. Digunakan untuk menyimpan semua instruksi-instruksi program yang akan diproses. Yang ketiga ada working storage. Digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil dari pengolahan. Yang keempat ada output storage. Digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang akan ditampilkan ke alat output. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.